Di sebuah kantor kedutaan asing di Jakarta, seorang pegawai politik mengetik daftar nama. Bukan nama pejabat negaranya sendiri, nama orang-orang di negara tempat ia bertugas. Ketua Serikat Buruh, pengurus organisasi tani, wartawan, pengurus partai, sampai ke tingkat kabupaten. Beberapa ribu nama ia kumpulkan pelan-pelan selama bertahun-tahun. Sebagian besar ia salin dari koran yang terbit terbuka di kios-kios kota. Lalu ia menyerahkan daftar itu kepada tentara negara tersebut. 25 tahun kemudian, pegawai itu mengakuinya sendiri dalam surat pembaca di sebuah koran Amerika. Ia menulis bahwa ia memang menyerahkan nama-nama itu. Ia juga menulis bahwa ia melakukannya atas keputusannya sendiri. Negara yang orang-orangnya tercatat di daftar itu bukan negeri jauh di ujung dunia. Itu kita, itu Indonesia, dan tahunnya 1965. Bersama Ruang Makro, mari kita menyelami satu pertanyaan yang 60 tahun kemudian masih belum punya jawaban resmi. Siapa sebenarnya yang membunuh 500 juta orang Indonesia? Sepuluh tahun sebelumnya di Bandung, untuk mengerti kenapa sebuah kedutaan asing sampai repot mengetik nama petani Indonesia, kita perlu mundur 10 tahun. Pada 1955, Bandung berubah menjadi pusat dunia selama seminggu. Lebih dari 20 negara mengirim delegasi. Bendera-bendera dari Asia dan Afrika berkibar berdampingan di kota yang biasanya cuma riuh oleh pasar. Lima orang memimpin panggung itu. Soekarno dari Indonesia, Nehru dari India, Nasser dari Mesir, Zhou Enlai dari Tiongkok, UNU dari Burma. Soekarno tidak sekedar jadi tuan rumah, ia berpidato dan pidatonya menggema jauh melampaui ruangan itu. Ia mengajak negara-negara yang baru merdeka untuk berhenti memilih antara dua tuan, Amerika Serikat di satu sisi, Uni Soviet di sisi lain, dan negara-negara baru ini tidak wajib jadi milik siapa-siapa. Dari ruangan di Bandung itulah tumbuh benih gerakan non-blok. Bagi rakyat Indonesia, itu momen kebanggaan. Sebuah negara yang umurnya baru 10 tahun sedang mengatur barisan dunia. Bagi Washington dan London, itu bunyi alarm. Sebab yang berdiri di panggung itu bukan negara kecil. Indonesia punya penduduk terbesar di Asia Tenggara, kepulauan yang membentang di jalur pelayaran tersibuk, dan kekayaan alam yang sudah 200 tahun dinikmati perusahaan Eropa. Dan presidennya baru saja mengajak dunia keluar dari pengaruh mereka. Ketika perusahaan mereka diambil, peringatan itu berubah jadi kemarahan. Pada akhir 1957, Soekarno menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Perkebunan, tambang, pelabuhan. Aset yang selama puluhan tahun mengirim keuntungan ke Eropa, berpindah ke tangan negara dalam hitungan bulan. Bagi Indonesia, itu penyelesaian dari kemerdekaan yang belum selesai. Bagi korporasi barat, itu contoh yang berbahaya. Sebab kalau satu negara bekas jajahan bisa melakukannya dan selamat, negara bekas jajahan lain akan melihat dan menghitung. Soekarno lalu melakukan hal kedua, yang membuat mereka lebih gelisah lagi. Ia membangun kekuatan militer tanpa meminta izin siapapun di barat. Kapal selam kelas Whiskey merapat di Surabaya. Jet tempur MiG mengisi lapangan udara di Makassar dan Madiun. Uni Soviet bahkan meminjamkan kapal penjelajah berat kelas Sverdlov, kapal terbesar yang pernah dimiliki Angkatan Laut kita. Bagi rakyat Indonesia, deretan itu simbol kejayaan. Bagi barat artinya sederhana. Negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara kini punya salah satu angkatan bersenjata terkuat di kawasan, dan presidennya bersahabat dengan dua musuh terbesar Amerika. Buku panduan yang sudah ada sebelum Indonesia. Sebelum kita masuk ke apa yang terjadi di sini, ada satu hal yang perlu diletakkan lebih dulu, sebab tanpanya, seluruh cerita ini terdengar seperti kebetulan. Cara kerja yang nanti dipakai di Indonesia bukan ditemukan di Indonesia. Ia sudah dicoba 2 kali di benua lain dan dua-duanya berhasil. Pada 1953 di Iran, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh menasionalisasi industri minyak yang selama puluhan tahun dikuasai perusahaan Inggris. Beberapa bulan kemudian, ia jatuh lewat operasi rahasia bersama Amerika dan Inggris yang memakai demonstrasi bayaran dan koran yang sudah diatur. Stephen Kinzer dalam bukunya All the Shah's Men menelusuri bagaimana operasi itu dijalankan dan bagaimana ia mengembalikan Syah ke tahta dengan dukungan penuh Washington. Setahun kemudian di Guatemala, Presiden Jacobo Arbenz menjalankan pembaruan agraria yang menyentuh tanah menganggur milik sebuah perusahaan buah Amerika. Ia juga jatuh lewat operasi rahasia yang memakai bahan yang persis sama, pesawat, siaran radio gelap, dan tuduhan komunis. Yang sama dari keduanya bukan ideologi,
Mossadegh menyentuh minyak Inggris. Arbenz menyentuh tanah perusahaan Amerika. Soekarno pada 1957 menyentuh perkebunan dan tambang Belanda. Ketiganya dituduh komunis, ketiganya bukan. Dan pada 1954, Presiden Amerika waktu itu merumuskan alasannya dengan gambar yang kemudian dikenal semua orang. Kalau satu negara jatuh ke tangan komunis, katanya, negara di sebelahnya akan ikut jatuh, seperti deretan kartu domino. Gambar itu punya akibat yang praktis. Ia mengubah setiap gerakan kemerdekaan ekonomi di negara manapun jadi soal keamanan Amerika. Dan begitu sesuatu jadi soal keamanan, ia berhenti diperdebatkan dan mulai ditangani. Percobaan pertama, dan kenapa ia gagal. Yang terjadi berikutnya jarang diceritakan lengkap, padahal ia menjelaskan segalanya tentang apa yang terjadi 7 tahun kemudian. Pada awal 1957, sejumlah perwira dan politisi di Sumatera dan Sulawesi menolak pemerintah pusat. Mereka menuduh Jakarta terlalu memihak kaum kiri dan mengabaikan daerah. Dari situ lahir PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Bagi CIA, itu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dukungan mengalir, senjata, uang, dan yang paling berani, pilot asing yang menerbangkan pesawat pembom dalam misi nyata di langit Indonesia. Lalu pada 18 Mei 1958, sebuah pembom invader jatuh tertembak di Ambon. Pilotnya selamat, namanya Alan Lawrence Pope, dan ia perwira CIA. Fotonya tersebar di koran nasional dan internasional. Untuk pertama kalinya, keterlibatan Amerika di Indonesia terpampang di depan dunia, tanpa bisa disangkal, dengan wajah dan nama. Operasi itu gagal total, pemberontakannya padam, reputasi Amerika di Jakarta hancur. Tetapi kegagalan mengajarkan sesuatu, dan pelajarannya menentukan seluruh sisa cerita ini. Mengirim pesawat itu mahal, gaduh, dan bisa ditembak jatuh. Membangun hubungan dengan perwira yang sudah ada di dalam tubuh militer negara itu jauh lebih murah, jauh lebih senyap, dan tidak bisa difoto. Sejak titik itu, cara kerjanya berubah. Yang datang berikutnya bukan pesawat. Yang datang adalah beasiswa, pelatihan, pertemanan, dan pada akhirnya daftar nama. Api yang sudah menyala di dalam rumah. Sampai di sini, cerita ini masih terdengar seperti kisah tentang kekuatan asing. Sebab api yang meledak pada 1965 tidak dinyalakan dari luar. Ia sudah menyala di dalam rumah selama bertahun-tahun, dan orang asing cuma menyiramkan bensin ke atasnya. Partai Komunis Indonesia hancur berantakan setelah peristiwa Madiun 1948. Lalu ia bangkit, dan kebangkitannya termasuk yang tercepat dalam sejarah partai politik manapun. Pada pemilu 1955, pemilihan paling bebas yang pernah dijalankan Republik ini, PKI meraih sekitar 16% suara nasional, partai keempat terbesar di bawah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Angka itu perlu diletakkan pada tempatnya, sebab ia sering disalahpahami dari dua arah sekaligus. 16% bukan kemenangan. PKI tidak pernah memerintah Indonesia, tidak pernah memegang kursi presiden, dan tidak pernah menguasai parlemen. Tetapi 16% juga bukan pinggiran. Itu jutaan orang yang datang ke bilik suara dan mencoblosnya secara sah di pemilihan yang sampai hari ini dianggap paling jujur dalam sejarah kita. 10 tahun kemudian, partai itu mengklaim lebih dari 3 juta anggota, dan itu belum menghitung organisasi sayapnya, SOBSI untuk buruh, Barisan Tani Indonesia untuk petani, Pemuda Rakyat, Gerwani untuk perempuan, Lekra untuk seniman dan penulis. Gabungkan semuanya, dan PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar negara, yang memang sudah diperintah komunis. Fakta terakhir itu yang menentukan nasibnya, sebab ia mengubah Indonesia dari sekedar negara berkembang yang merepotkan menjadi sesuatu yang jauh lebih mendesak di peta orang lain. Soekarno merangkulnya lewat gagasan yang ia sebut Nasakom, gabungan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu kerangka. Di atas kertas itu keseimbangan, di lapangan itu bara. Dan baranya paling panas di satu tempat, yaitu tanah. Pada 1963 dan 1964, Barisan Tani Indonesia menjalankan apa yang mereka sebut aksi sepihak. Undang-Undang Pembaruan Agraria sudah lahir sejak 1960, tetapi pelaksanaannya berjalan lambat. Maka para petani mengambil sendiri tanah yang menurut undang-undang memang seharusnya dibagikan. Yang mereka datangi bukan tanah negara. Yang mereka datangi, tanah tuan tanah di desa mereka sendiri. Dan di banyak tempat di Jawa, tuan tanah itu juga tokoh agama setempat, pemilik pesantren, orang yang dihormati. Artinya, konflik itu tidak berhenti di soal ekonomi. Ia langsung menabrak agama, kehormatan, dan hubungan bertetangga yang umurnya sudah puluhan tahun.
Sejarawan John Rusa dalam bukunya Pretext for Mass Murder menjelaskan bahwa ketegangan semacam itu sudah membelah desa-desa Jawa jauh sebelum ada tembakan di Jakarta. Ketika perintah datang setahun kemudian, yang diminta dari orang desa bukan membenci orang asing. Yang diminta cuma menyelesaikan permusuhan yang sudah mereka punya. Ini bagian yang paling tidak nyaman dari seluruh cerita ini. Dan justru karena itu, ia tidak boleh dilewati. Dua negara menyiapkan kata-kata, sementara bara itu membesar di desa. Dua negara asing sedang menyiapkan bahan bakarnya. Pada 1963, Soekarno mengumumkan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Ia menyebutnya proyek neokolonial, perpanjangan tangan Inggris yang sedang mundur dari koloni-koloni besarnya. Ia memerintahkan 21 juta sukarelawan bersiap. Bagi London, itu ancaman langsung terhadap kepentingan mereka di Asia Tenggara. Maka Inggris menurunkan sebuah unit yang keberadaannya sendiri baru diketahui publik puluhan tahun kemudian, yaitu Information Research Department atau IRD, unit propaganda rahasia di bawah Kementerian Luar Negeri mereka. Dokumen tentang unit ini baru dibuka pada 2021. Isinya memperlihatkan cara kerja yang sangat rapi. IRD mengirim spesialisnya ke Singapura. Dari sana, mereka memproduksi buletin yang seolah-olah ditulis oleh orang Indonesia di perantauan. Buletin itu mereka kirimkan ke tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk para jenderal, bahkan sampai ke meja Soekarno sendiri. Mereka juga menulis pamflet yang seolah-olah lahir dari kemarahan rakyat Indonesia sendiri. Dan isi pamflet itu menyerukan agar PKI dihabisi. Dalam istilah teknisnya, ini yang disebut propaganda hitam. Bukan kebohongan biasa. Kebohongan yang dipakaikan wajah orang lain, supaya pembacanya mengira ia sedang mendengar suara tetangganya sendiri. Amerika Serikat mengerjakan bagian yang berbeda. CIA memperdalam hubungan dengan perwira angkatan darat yang anti-komunis. Sebagian dari mereka pernah menjalani pendidikan di Amerika, di tempat-tempat seperti Fort Leavenworth. Hubungan personal yang terbentuk di ruang kelas itu, kelak jadi saluran komunikasi yang tidak tercatat di dokumen resmi manapun. Dan sejak 1963, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta mulai mengetik daftar nama. Negeri yang kehabisan beras. Pada awal 1965, Indonesia sedang berada di titik paling rapuh sejak merdeka. Inflasi menembus ratusan persen, harga beras melonjak, barang pokok menghilang dari pasar, uang di dompet orang kehilangan, artinya lebih cepat daripada kemampuan mereka mencari uang baru. Pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Malaysia diterima jadi anggota Dewan Keamanan, dan Soekarno menolak duduk di ruangan yang sama. Bagi pendukungnya, itu keberanian yang langka. Bagi negara yang rakyatnya sedang antre beras, itu satu pintu bantuan lagi yang tertutup. Disinilah semua unsurnya berkumpul di tempat yang sama. Rakyat yang lapar dan mudah marah, desa yang sudah terbelah soal tanah, militer yang curiga, partai yang merasa di puncak kekuatannya, dua negara asing yang sudah menyiapkan cerita dan sedang menunggu alasan untuk menyiarkannya. Yang dibutuhkan tinggal satu percikan. Malam itu, malam 30 September 1965, sekitar pukul 8:30, pasukan bersenjata bergerak dari beberapa titik di Jakarta. Mereka menamakan diri Gerakan 30 September. Sasarannya 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang menurut mereka sedang menyiapkan kudeta terhadap presiden. Di rumah masing-masing, para jenderal terbangun oleh ketukan pintu dan suara sepatu di halaman. Ahmad Yani, kepala staf Angkatan Darat, mereka tembak di rumahnya sendiri setelah ia menolak ikut. S. Parman, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan juga tewas di tempat. Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Suprapto, mereka bawa hidup-hidup. Tetapi target yang paling utama justru lolos, dan bagian ini sering hilang dari penceritaan. Abdul Haris Nasution, jenderal paling senior dan nama nomor 1 di daftar mereka, melompat pagar belakang rumahnya dan bersembunyi di rumah Duta Besar Irak. Yang tidak lolos adalah 2 orang di rumah itu. Pierre Tendean, letnan muda yang bertugas sebagai ajudan Nasution, mengaku dirinya Nasution untuk mengulur waktu. Pasukan itu membawanya pergi. Dan seorang anak perempuan berumur 5 tahun, Putri Nasution, tertembak di rumahnya sendiri pada dini hari 1 Oktober. Namanya Ade Irma Suryani. Ia bertahan 5 hari, lalu meninggal pada 6 Oktober. 6 jenderal dan 1 letnan berakhir di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Pagi 1 Oktober, pasukan itu menguasai RRI dan kantor telekomunikasi. Mereka membacakan pengumuman bahwa sebuah dewan jenderal sedang merencanakan kudeta dan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan presiden. Pengumuman itu bertahan beberapa jam di udara.
Sebab di tempat lain di kota yang sama, Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto sudah bergerak. Ia mengambil alih komando pasukan di Jakarta, mengamankan markas besar, lalu merebut kembali RRI. Sebelum matahari terbenam, kendali komunikasi dan militer ibu kota ada di tangannya. Dan Soekarno malam itu berada di Halim Perdana Kusuma, dekat sekali dengan salah satu titik konsentrasi gerakan tersebut. Tidak ada yang menyerangnya, tidak ada yang menahannya. Ia bahkan sempat bertemu beberapa perwira yang terlibat. Kalau ini kudeta terhadap negara, kenapa kepala negaranya justru dibiarkan? Pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban yang disepakati semua pihak, dan 60 tahun kemudian ia masih menganga. Kecepatan yang mencurigakan, yang terjadi sesudahnya jauh lebih penting daripada peristiwanya sendiri. Pada 2 Oktober, mereka menemukan sumur di Lubang Buaya. Media militer menyiarkannya besar-besaran, dan bersama foto-foto itu beredar cerita bahwa para jenderal disiksa secara keji oleh Berwani sebelum dibunuh. Cerita itu menyebar ke seluruh negeri dalam hitungan hari. Autopsi resmi yang dilakukan dokter militer tidak pernah menemukan bukti penyiksaan seperti itu. Tetapi pada saat itu, hasil autopsi tidak ada gunanya. Ia tidak dicetak di pamflet, tidak dibacakan di radio, dan tidak diceritakan dari mulut ke mulut di pasar. Yang tersebar cuma satu versi, dan versi itu dirancang untuk satu tujuan, yaitu membuat pembunuhan terasa pantas. Sasaran cerita itu juga bukan dipilih sembarangan, dan bagian ini perlu kita lihat pelan-pelan. Gerwani pada 1965 sudah menjadi organisasi perempuan kiri terbesar di luar negara-negara komunis. Anggotanya menuntut hal-hal yang waktu itu masih sangat baru, pembaruan undang-undang perkawinan, penghapusan poligami, hak perempuan untuk berpolitik atas namanya sendiri. Saskia Wiringa dalam bukunya Propaganda and the Genocide in Indonesia menunjukkan bahwa kampanye yang menghantam mereka bukan tuduhan politik biasa, melainkan fitnah seksual yang dirancang khusus. Ceritanya menggambarkan perempuan-perempuan itu menari telanjang dan menyiksa laki-laki, dan gambaran tersebut menyerang satu hal yang paling sensitif di masyarakat manapun, yaitu gagasan tentang perempuan yang pantas. Wiringa berargumen bahwa fitnah itulah engselnya. Begitu perempuan komunis berhasil digambarkan sebagai sesuatu yang menjijikkan secara moral, seluruh partai ikut kehilangan kemanusiaannya di mata publik. Dan ketika satu kelompok manusia berhenti terdengar seperti manusia, membunuhnya berhenti terasa seperti membunuh. Sejarawan Jeffrey Robinson dalam bukunya The Killing Season menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran narasi tunggal ini sulit dijelaskan sebagai kejadian spontan. Pamflet, siaran radio, dan pernyataan resmi muncul hampir bersamaan di kota-kota yang berjauhan, seolah bahannya sudah tercetak sebelum peristiwanya terjadi. Dan sebagian memang sudah tercetak. Kita sekarang tahu siapa yang mencetaknya di Singapura setahun sebelumnya. Pada 25 Oktober 1965, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia berdiri. Dalam beberapa minggu, kami jadi ujung tombak demonstrasi anti-komunis di kota-kota besar, dengan dukungan logistik, kendaraan, dan perlindungan dari militer. Menjelang akhir tahun, label komunis tidak lagi berarti pilihan politik. Ia berarti hukuman mati tanpa pengadilan. Bagaimana pembunuhan itu bekerja? Yang terjadi antara akhir 1965 dan pertengahan 1966 sering disebut sebagai kemarahan rakyat yang meledak. Arsip dan kesaksian menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tertata. Robinson memetakan mekanismenya dalam 3 lapis, dan ketiganya berulang di wilayah-wilayah yang saling berjauhan. Lapis pertama, Komando Militer Pusat mengirim instruksi umum, sering disertai daftar nama. Lapis kedua, Komando Teritorial di daerah, dari Korem sampai Koramil, menerjemahkan instruksi itu jadi operasi dan membagikan daftarnya ke unit-unit kecil di lapangan. Lapis ketiga, Laskar Sipil melaksanakannya, organisasi keagamaan, kelompok pemuda, dan warga desa yang mereka mobilisasi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Laskar dari organisasi pemuda keagamaan bergerak bersama aparat teritorial. Di Sumatera Utara, jaringan pemuda tertentu jadi tangan eksekusi. Di Bali, permusuhan lama antara elit lokal dan pendukung PKI meledak jadi pembantaian yang menewaskan puluhan ribu orang dalam hitungan bulan. Militer tidak sekedar menunggu. Pada Oktober 1965, Angkatan Darat mengirim pasukan khusus RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo ke Jawa Tengah. Mereka datang, melatih pemuda setempat, mempersenjatai sebagian, lalu bergerak dari kabupaten ke kabupaten. Pola operasinya berulang di banyak tempat. Truk datang malam hari, nama dibacakan dari daftar. Orang-orang itu dibawa ke tepi sungai, lapangan kosong, atau pinggir hutang. Yang tersisa keesokan paginya cuma tanah yang baru digali, atau tidak ada apa-apa sama sekali. Korbannya bukan cuma kader partai. Orang dibunuh karena punya buku berhaluan kiri,
karena pernah hadir di satu rapat, karena membela tetangga yang dituduh. Dan di banyak desa, tuduhan komunis berubah jadi alat serbaguna untuk menyelesaikan sengketa tanah, untuk menyingkirkan pesaing dagang, untuk membalas dendam yang umurnya sudah puluhan tahun. Sejarawan Indonesia sendiri sudah menelusuri ini sampai ke tingkat kecamatan. Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu Arit di Ladang Tebu meneliti pembantaian di Jombang dan Kediri, dan yang ia temukan bukan pertarungan ideologi. Yang ia temukan adalah pabrik gula. Di kawasan itu, seluruh kehidupan berputar di sekitar pabrik dan tanah tebunya. Ada lingkungan pabrik dengan pegawainya, ada buruh yang bekerja musiman di dalamnya, ada pesantren dengan jaringan santri dan tanah wakafnya, dan ada orang desa yang kadang jadi buruh pabrik, kadang mencari perlindungan ke pesantren, tergantung musim dan tergantung keadaan. Keempat kelompok itu sudah saling berhadapan soal upah, soal tanah, dan soal siapa yang menentukan apa, jauh sebelum ada yang menyebut kata komunis. Ketika perintah datang dari Jakarta pada akhir 1965, ia tidak menciptakan permusuhan baru. Ia cuma memberi nama resmi kepada permusuhan yang sudah ada, lalu mencabut perlindungan hukum dari salah satu pihaknya. Itulah sebabnya pembunuhan bisa berjalan begitu cepat di tempat-tempat yang saling berjauhan, tanpa perlu koordinasi yang rumit. Bahan bakarnya sudah tersedia di setiap desa. Yang dikirim dari pusat cuma korek apinya. Kekerasan itu juga tidak berhenti pada orang yang dituduh berpartai. Di beberapa kota, warga keturunan Tionghoa ikut jadi sasaran, sebab propaganda selama bertahun-tahun sudah menyambungkan mereka dengan Tiongkok dan Tiongkok dengan komunisme. Toko dijarah, rumah dibakar, dan sebagian keluarga terusir dari kota tempat mereka lahir. Sambungan itu palsu dan semua orang bisa memeriksanya. Tapi tidak ada yang memeriksanya, sebab memeriksanya tidak menguntungkan siapapun yang sedang berkuasa. Peran tokoh agama di dalamnya rumit, dan menyederhanakannya tidak jujur kepada siapapun. Sebagian benar-benar percaya bahwa mereka sedang membela agamanya, sebab selama berbulan-bulan mereka mendengar bahwa PKI akan melarang ibadah dan membunuh ulama. Sebagian lain ikut karena menolak berarti dicurigai, dan dicurigai berarti masuk daftar berikutnya bersama seluruh keluarga. Ini bukan pembelaan, ini keterangan tentang bagaimana propaganda bekerja pada orang biasa yang tidak punya cara memeriksa kebenarannya. Puluhan tahun kemudian, tokoh-tokoh dari organisasi yang ikut terlibat mulai menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Pengakuan semacam itu datang dari dalam, bukan dari negara, dan sampai hari ini jauh lebih berani daripada apapun yang pernah dikatakan pemerintah. 3.000 halaman di sebuah perpustakaan daerah. Selama puluhan tahun, ada satu bantahan yang selalu bisa diajukan terhadap semua ini, dan bantahan itu cukup kuat. Bukti tentang keterlibatan asing memang banyak, sebab Amerika dan Inggris membuka arsipnya sendiri. Tetapi bukti bahwa Angkatan Darat Indonesia merencanakan pembunuhan ini dari pusat selalu bersifat tidak langsung. Kesaksian, pola, dan kesimpulan peneliti. Dokumen militernya sendiri tidak pernah muncul, dan tanpa dokumen itu, versi resmi selalu punya tempat berdiri. Yang terjadi katanya adalah kemarahan rakyat yang meledak, dan tentara cuma berusaha menertibkannya. Pada 2010, seorang peneliti Australia bernama Jess Melvin menemukan lebih dari 3.000 halaman dokumen di perpustakaan dan arsip daerah di Banda Aceh. Dokumen itu bukan dari kedutaan manapun. Ia berasal dari arsip intelijen dan Komando Militer Indonesia sendiri. Melvin menerbitkan temuannya dalam buku The Army and the Indonesian Genocide. Di dalamnya ada laporan tahunan lengkap Komando Daerah Militer Aceh dengan tanda tangan Panglima daerahnya sendiri. Dan laporan itu tidak menggambarkan kekacauan. Ia menggambarkan kampanye. Jakarta menurunkan perintah. Komando daerah merumuskan sasaran, menyusun tahapannya, lalu melaporkan hasilnya kembali ke atas, seperti laporan pekerjaan biasa. Artinya, rantai komandonya bisa dibaca dari ujung ke ujung, di atas kertas, dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh militer Indonesia tentang pekerjaannya sendiri. Aceh juga menunjukkan satu hal lain yang jarang masuk penceritaan. Pembunuhan di sana sudah dimulai pada awal Oktober 1965, ketika Jawa masih relatif tenang dan koran-koran masih sibuk dengan lubang buaya. Yang berarti pembunuhan itu tidak menunggu propaganda meresap ke desa-desa. Di sebagian tempat ia berjalan lebih dulu. Berapa banyak? Jumlah korbannya tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Sebab sebagian besar pembunuhan itu memang dirancang supaya tidak tercatat. Yang kita punya cuma perkiraan. Dan perkiraannya datang dari sumber yang saling berjauhan. Kedutaan Amerika di Jakarta mencatat pada masa itu bahwa sedikitnya 100.000 orang sudah terbunuh. Mereka tahu, mereka menghitung, dan mereka melaporkannya ke Washington.
Para peneliti yang bekerja dari data lapangan dan arsip sampai pada angka yang jauh lebih besar. Robert Cribb dalam bukunya The Indonesian Killings 1965 sampai 1966 mengumpulkan kajian serius pertama tentang apa yang sebenarnya terjadi di Jawa dan Bali, dan ia menerbitkannya pada 1990 ketika Orde Baru masih berkuasa penuh. Robinson, hampir 3 dekade kemudian, menyimpulkan bahwa sekitar 500 juta orang tewas dan lebih dari 1 juta orang lagi masuk tahanan. 500 juta orang. Angka sebesar itu berhenti berarti apa-apa kalau kita ucapkan begitu saja. Maka mari kita pecah sekali. Kalau setiap korban kita beri waktu 1 menit hening, dan kita mulai menghitungnya sekarang tanpa berhenti sedetik pun, siang dan malam, kita baru akan selesai kira-kira 1 tahun lagi. Dan setiap 1 menit itu adalah 1 orang yang punya nama, rumah, dan orang yang menunggunya pulang. Daftar nama itu. Sekarang kita kembali ke daftar yang kita mulai di awal. Selama 25 tahun, tidak ada yang tahu daftar itu ada. Lalu pada 19 Mei 1990, seorang wartawan Amerika bernama Kathy Cadane menerbitkan laporan berdasarkan wawancara dengan bekas pejabat kedutaan dan bekas pejabat intelijen. Laporan itu menyebutkan bahwa Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menyusun daftar nama tokoh komunis Indonesia dan menyerahkannya kepada Angkatan Darat. Orang yang menyusunnya bernama Robert Martens, pegawai bagian politik kedutaan. 2 minggu kemudian, Martens menulis surat pembaca ke Washington Post. Ia tidak membantahnya. Ia menulis bahwa ia memang menyerahkan nama pimpinan dan kader senior PKI kepada pihak non-komunis selama 6 bulan kekacauan itu. Pembelaannya ada 3. Nama-nama itu ia salin dari pers komunis yang terbit terbuka, jadi bukan rahasia. Jumlahnya cuma beberapa ribu dari jutaan anggota partai, jadi bukan daftar massal. Dan ia melakukannya sendiri, tanpa persetujuan duta besar. Ketiga pembelaan itu bisa saja benar semuanya. Dan ketiganya tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Sebab pada 2001, pemerintah Amerika sendiri menerbitkan arsip diplomatiknya untuk periode itu. Di dalamnya ada catatan tertanggal Agustus 1966. Catatan itu menyebutkan bahwa kedutaan sudah menyerahkan versi daftar yang sudah disaring kepada pemerintah Indonesia pada Desember sebelumnya, dan bahwa aparat keamanan Indonesia tampaknya sedang memakainya. Kalimat itu ditulis oleh pejabat Amerika dalam dokumen resmi Amerika tentang pekerjaan mereka sendiri. Lalu pada 17 Oktober 2017, 30.000 halaman berkas Kedutaan Besar Amerika di Jakarta keluar dari lemari rahasia. National Security Archive menerbitkan 39 dokumen diantaranya untuk publik. Isinya menghapus keraguan yang tersisa. Para diplomat itu mengikuti pembunuhan massal ini dari minggu ke minggu. Mereka mencatat pemimpin PKI mana yang sudah dieksekusi. Mereka tahu bahwa sebagian pengakuan tahanan dipalsukan oleh militer. Duta Besar Marshal Green tahu bahwa cerita tentang rencana kudeta PKI sudah dibesar-besarkan dan tetap memperlakukannya sebagai dasar kebijakan. Green juga meminta agar Washington mempertimbangkan bantuan terselubung kepada Angkatan Darat Indonesia. Bantuan itu akhirnya mengalir dalam bentuk uang, peralatan komunikasi, dan senjata. Sampai di sini fakta-faktanya sudah cukup terang. Tetapi menariknya, kesimpulan dari sini justru bagian yang paling gampang salah. Dan kita akan sampai ke situ sebentar lagi. Kekuasaan berpindah tanpa satu tembakan pun. Sementara desa-desa berdarah, Jakarta mengerjakan bagian yang lebih rapi. Pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa 3 tuntutan yang kelak dikenal sebagai Tritura. Bubarkan PKI, rombak kabinet, turunkan harga kebutuhan pokok. Tuntutan ketiga itu yang membuat gerakannya kuat, sebab harga beras memang mencekik semua orang, termasuk yang tidak peduli politik. Mahasiswa itu tidak bergerak sendiri. Truk tentara mengangkut mereka ke titik demonstrasi. Ketika bentrokan pecah dengan kelompok pendukung Soekarno, aparat keamanan lebih sering berdiri di sisi yang anti-komunis. Lalu datang 11 Maret 1966. Siang itu Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka. Laporan intelijen masuk, menyebutkan ada pasukan tak dikenal bergerak menuju istana. Identitasnya tidak jelas, jumlahnya cukup besar untuk menakutkan. Soekarno meninggalkan sidang menuju Istana Bogor bersama Subandrio, wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri, dan Omar Dhani dari Angkatan Udara. Beberapa jam kemudian, 3 jenderal menyusul ke Bogor. M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Mereka membawa sebuah surat. Surat perintah 11 Maret memberi Soeharto wewenang mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan, sekaligus menjamin kewibawaan presiden. Versi resmi menyebut Soekarno menandatanganinya dengan sukarela. Kesaksian orang-orang dekat istana menggambarkan suasana yang mencekam. Dokumen aslinya sendiri sampai hari ini tidak pernah ditemukan.
Dalam 24 jam, Soeharto memakai surat itu untuk membubarkan PKI dan menangkap menteri-menteri yang setia kepada Soekarno. Membubarkan partai tidak tertulis di dalam surat tersebut. Sisanya tinggal urusan palu sidang. Pada 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan yang membubarkan PKI dan melarang ajaran Marxisme-Leninisme untuk selamanya. Pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, ia jadi presiden penuh. Tidak ada baku tembak di ibu kota. Tidak ada pengumuman darurat militer. Cuma sidang, dokumen, dan tanda tangan. Presiden pertama Republik ini menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan di rumahnya sendiri, diawasi, dilarang bicara di depan umum, dan kesehatannya memburuk tanpa perawatan yang layak. Pintu yang terbuka. Kalau kita ingin tahu apa yang sebenarnya dipertaruhkan sejak awal, kita cuma perlu melihat apa yang terjadi begitu semuanya selesai. Bukan pada Soeharto, pada undang-undangnya. Pada Januari 1967, 2 bulan sebelum Soekarno resmi kehilangan jabatannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Undang-undangnya lahir lebih dulu dan investornya menyusul. Pada 7 April 1967, pemerintah menandatangani kontrak karya dengan Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat, memberi hak menambang tembaga di Erzberg, Papua. Itu kontrak pertambangan asing pertama sesudah 1965. Perusahaan minyak menyusul. Caltex dan Stenfag memperoleh kontrak baru atau perpanjangan. Pada November 1967, di Jenewa, sebuah pertemuan mengumpulkan pemerintah baru Indonesia dan sejumlah korporasi terbesar dunia untuk membicarakan bagaimana ekonomi Indonesia akan dibuka. Sejarawan Bradley Simpson dalam bukunya Economists with Guns menelusuri bagaimana kebijakan ekonomi Orde Baru dirancang bersama penasihat dan lembaga keuangan Barat sejak hari-hari pertama, dan bagaimana bantuan pembangunan menjadi sarana politik dan bukan sekedar urusan teknis. Untuk menyalurkannya, terbentuklah IGGI, konsorsium negara donor yang dipimpin Belanda, beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. Hubungan dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional kembali normal. 10 tahun sebelumnya, Soekarno mengambil alih perusahaan Belanda, dan dunia Barat menyebutnya pencurian. Sekarang Belanda memimpin konsorsium yang mengatur keuangan Indonesia. Inflasi memang turun, rupiah memang stabil, pembangunan memang berjalan, dan sebagian besar orang Indonesia hari ini hidup lebih panjang dan lebih sehat daripada kakek neneknya pada 1965. Semua itu benar, dan menyangkalnya tidak ada gunanya. Pertanyaannya bukan apakah pembangunan itu terjadi. Pertanyaannya berapa harganya, siapa yang membayarnya, dan apakah harga itu pernah kita hitung. Kartu pos yang dikirim ke rumah. Sampai di sini, seluruh cerita ini masih cerita Indonesia. Sebuah negeri mengalami tahun yang mengerikan, lalu berjalan terus dengan luka yang tidak pernah dibicarakan. Bagian berikutnya mengubah ukurannya, dan sesudah mengetahuinya, kita tidak bisa lagi memandang 1965 sebagai peristiwa dalam negeri. Pada 1970, di Chili, seorang dokter bernama Salvador Allende memenangkan pemilihan presiden. Ia sosialis, dan ia menang lewat kotak suara, bukan lewat senjata, yang pertama di dunia barat. Beberapa bulan sesudahnya, tulisan mulai muncul di tembok-tembok Santiago, terutama di lereng bukit sebelah timur kota, tempat orang-orang kaya tinggal. 2 kata dalam bahasa Spanyol, Jakarta viene, Jakarta akan datang. Tulisan itu tidak berhenti di tembok. Kalimat yang sama dikirimkan sebagai kartu pos ke rumah-rumah pejabat pemerintahan kiri dan pengurus partai. Bukan ke kantor, ke rumah, tempat istri dan anak mereka ikut membacanya. Pada Januari 1972, ancaman itu tercatat di sebuah koran gerakan kiri Chili, dan sejak itu ia beredar terbuka. Semua orang di Santiago mengerti artinya, dan itulah yang paling mengerikan dari kalimat tersebut. Tidak perlu ada penjelasan, tidak perlu ada ancaman yang lebih rinci. Cukup nama sebuah kota di seberang dunia, dan ancamannya sampai. Nama kota itu ibu kota kita. Pada 11 September 1973, militer Chili mengebom istana kepresidenan. Allende tewas di dalamnya. Jenderal Augusto Pinochet berkuasa selama 17 tahun berikutnya. Ketika demokrasi Chili pulih, sebuah komisi kebenaran memeriksa apa yang terjadi. Laporannya terbit pada 1991 dan mencatat 2.279 orang tewas atau hilang karena alasan politik. Hampir 1.000 diantaranya hilang sesudah aparat menangkap mereka. Perkiraan belakangan menyebut angka yang lebih tinggi lagi.
Chili bukan satu-satunya. Brasil sudah lebih dulu, pada 1964, ketika militernya menggulingkan presiden yang berhaluan kiri moderat, dan yang terjadi sesudahnya menjelaskan kenapa Indonesia penting bagi mereka. Ketika Brasil membuka arsip kediktatorannya pada 2014, ada catatan bahwa perwira-perwira mereka mempelajari cara Indonesia menghancurkan PKI. Daftar target, perang urat saraf, laskar sipil yang mengerjakan bagian yang tidak ingin dikerjakan tentara. Dari Brasil, cara itu menyebar lewat sebuah jaringan kerjasama intelijen antar kediktatoran Amerika Selatan, dan jaringan itu memburu lawan politik sampai melintasi perbatasan negara. Di Argentina, antara 1976 dan 1983, junta militer menjalankan penghilangan paksa dalam skala yang sampai hari ini belum selesai dihitung. Komisi resmi mereka mendokumentasikan hampir 9.000 orang. Organisasi korban dan keluarga menyebut angka jauh lebih besar, sampai 30.000, sebab banyak keluarga tidak pernah berani melapor. Di Guatemala, kekerasan yang sudah dimulai sejak 1954 justru meningkat tajam sesudahnya, dan sasarannya bergeser ke petani serta masyarakat adat. Vincent Bevins dalam bukunya The Jakarta Method menelusuri bagaimana nama kota kita berpindah dari peta ke perbendaharaan kata. Ia berhenti jadi tempat, lalu jadi instruksi. Dan disinilah letak hal yang paling sulit diterima dari seluruh video ini. Pembunuhan di Indonesia berhasil, dan justru keberhasilannya yang jadi persoalan. Ia membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang sedang memperhatikan. Ia membuktikan bahwa gerakan kiri sebesar apapun bisa dihabisi tanpa perlu satu tentara asing pun mendarat, bahwa pekerjaan itu bisa diserahkan kepada tentara setempat yang mengerti desanya sendiri dan tahu rumah siapa yang harus didatangi, bahwa dunia akan menerimanya sebagai urusan dalam negeri, dan bahwa 20 tahun kemudian hampir tidak akan ada yang bertanya. 500 juta orang Indonesia tidak cuma mati, mereka mati sebagai bukti, dan bukti itu dipakai untuk membunuh orang lain di benua lain. Bingkai yang terlalu gampang. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling menentukan dari seluruh video ini. Kalau kita menyusun semua yang tadi jadi satu kalimat, kalimat itu hampir menulis dirinya sendiri. Amerika dan Inggris menjatuhkan Soekarno, dan mereka membantai 500 juta orang Indonesia untuk melakukannya. Kalimat itu enak didengar. Ia rapi, ia marah pada pihak yang pantas dimarahi, dan sebagian besar bahannya memang benar. Dan ia salah. Bukan karena ia terlalu keras terhadap Amerika dan Inggris, justru sebaliknya. Kalimat itu terlalu lunak, sebab ia diam-diam membebaskan semua orang lain. Benedict Anderson dan Ruth McVeigh sudah membongkar versi resmi sejak 1966 lewat kajian yang kemudian dikenal sebagai Cornell Paper, dan mereka melakukannya ketika kekuasaan Orde Baru masih baru berdiri. Sejak itu, penelitian selama 60 tahun sampai pada gambaran yang lebih rumit daripada versi manapun yang beredar. Rosa menunjukkan bahwa gerakan malam itu kecil, kacau, dan gagal dalam hitungan jam. Ia bukan operasi besar yang dirancang matang, dan ia bukan rencana partai yang dijalankan serentak. Ia jadi penting bukan karena keberhasilannya, melainkan karena orang lain memakainya sebagai alasan. Robinson menunjukkan bahwa pembunuhannya berlangsung sesudahnya, dalam operasi terpisah yang dijalankan tentara Indonesia selama berbulan-bulan. Simpson menunjukkan bahwa Amerika mendukung dan mendanai tanpa perlu memerintah. Vincent Bevins dalam bukunya The Jakarta Method menelusuri bagaimana cara kerja ini kemudian ditiru di belahan dunia lain, dan bagaimana kata Jakarta sempat jadi sandi di Amerika Latin untuk pembersihan politik semacam ini. Gabungkan semuanya, dan yang muncul begini. Kekuatan asing menginginkannya. Mereka menyiapkan cerita, mengetik daftar, mengirim uang dan alat komunikasi, dan mereka merayakannya ketika terjadi. Tetapi yang mengetuk pintu rumah tetangganya pada tengah malam adalah orang Indonesia. Yang membaca nama dari daftar adalah orang Indonesia. Yang menunggu di tepi sungai adalah orang Indonesia. Dan mereka melakukannya di atas permusuhan yang sudah ada di desanya sendiri. Soal tanah, soal kehormatan, soal siapa yang berhak atas apa. Bingkai yang bilang orang asing melakukan semuanya terdengar seperti tuduhan. Sebenarnya ia pengampunan. Ia memindahkan tanggung jawab ke luar negeri, ke tempat yang tidak bisa kita jangkau, sehingga tidak ada seorang pun di dalam negeri yang perlu menjawab apapun. Itulah kenapa bingkai itu bertahan begitu lama, dan itulah kenapa ia nyaman bagi banyak pihak sekaligus. 3 pertanyaan. Karena peristiwa ini menyangkut penghidupan dan nyawa jutaan orang, dan akibatnya masih menempel pada keluarga yang hidup hari ini. 3 pertanyaan perlu kita ajukan dengan terang. Siapa yang membayar?
yang membayar orang-orang yang namanya ada di daftar dan keluarga mereka yang tersisa. Setelah pembunuhan berhenti, hukumannya berpindah ke anak dan cucu. Kartu tanda penduduk mereka diberi tanda khusus. Sekolah tertentu tertutup. Pekerjaan di kantor pemerintah tertutup. Hak politik dicabut. Yang mereka warisi bukan harta dan bukan pilihan. Yang mereka warisi, tuduhan yang tidak pernah diuji di pengadilan manapun. Siapa yang memutuskan? Perwira di komando pusat yang mengirim instruksi. Perwira teritorial yang menerjemahkannya jadi operasi. Pejabat kedutaan asing yang menyusun daftar dan menyerahkannya. Pejabat lebih tinggi lagi yang membaca laporan mingguan tentang jumlah korban, lalu menyetujui pengiriman bantuan berikutnya. Hampir tidak ada satupun dari mereka yang pernah menghadapi ruang sidang. Siapa yang tidak bisa menolak? Petani desa yang namanya masuk daftar karena ikut satu rapat organisasi tani 5 tahun sebelumnya. Guru yang meminjam buku dari teman. Pemuda desa yang disuruh ikut malam itu. Dan tahu bahwa menolak berarti dicurigai. Dan dicurigai berarti namanya masuk daftar berikutnya. Dan anak-anak yang lahir sesudahnya. Yang tidak pernah memilih apapun. Tetapi menanggung tanda itu sepanjang hidupnya. 60 tahun yang tersisa sesudahnya bukan cuma kuburan. Puluhan ribu orang mendekam bertahun-tahun tanpa pengadilan. Sebagian di Pulau Buru, kerja paksa di tanah yang harus mereka buka sendiri. Sejarahnya ditulis ulang dan diajarkan di sekolah dengan satu versi saja. Sebuah film propaganda diputar setiap tahun di satu-satunya stasiun televisi yang ada, dan anak-anak seluruh negeri menontonnya di malam yang sama, tahun demi tahun. Buku, film, dan lagu yang dianggap berbau kiri dilarang. Militer masuk ke seluruh lapisan pemerintahan lewat dui fungsi ABRI, dari kursi di parlemen sampai perangkat desa, dan bertahan di situ lebih dari 3 dekade. Dan yang paling sunyi, keluarga-keluarga itu berhenti bicara. Bukan karena mereka lupa, karena bicara berbahaya, dan diam adalah cara bertahan hidup yang paling murah. Baru puluhan tahun kemudian negara mulai bergerak, dan gerakannya lambat. Pada 23 Juli 2012, setelah bekerja sekitar 4 tahun dan memeriksa ratusan saksi korban, tim penyelidik Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa 1965 dan 1966 memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penghilangan orang secara paksa. Komnas HAM menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan Agung dengan rekomendasi agar ditindaklanjuti ke penyidikan. Penyidikan itu tidak pernah berjalan. Pada 2016, sebuah pengadilan rakyat internasional digelar di Den Haag. Ia tidak punya kekuatan hukum untuk menghukum siapapun. Ia cuma mendengarkan, mencatat, dan menerbitkan temuannya. Lalu pada 11 Januari 2023, di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo membacakan sebuah pernyataan. Ia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi dalam 12 peristiwa masa lalu, dan ia menyesalkannya. Yang pertama dalam daftar 12 itu adalah peristiwa 1965 dan 1966. Itu pengakuan pertama seorang kepala negara Indonesia atas peristiwa ini, dan ia datang 57 tahun sesudahnya. Pengakuan bukan pengadilan, menyesalkan bukan mempertanggungjawabkan. Sampai hari ini, tidak ada satu orang pun yang pernah diadili atas kematian 500 juta orang di negeri ini. Kata yang masih bekerja sampai sekarang. Ada satu hal dari 1965 yang tidak berhenti di 1965, dan kita bisa memeriksanya tanpa membuka arsip manapun. Bukalah kolom komentar di bawah berita politik apa saja hari ini, tentang kenaikan harga, tentang undang-undang baru, tentang demonstrasi buruh, tentang mahasiswa yang turun ke jalan. Hitung berapa lama sampai muncul tuduhan bahwa yang protes itu anti-komunis. Biasanya tidak lama. Partainya sudah bubar 60 tahun. Ajarannya dilarang lewat ketetapan yang masih berlaku. Orang yang pernah jadi anggotanya hampir semuanya sudah meninggal karena usia. Tetapi katanya masih bekerja, dan ia bekerja persis seperti pada 1965. Ia tidak menjelaskan apa-apa, tidak membuktikan apa-apa, dan tidak perlu. Tugasnya cuma satu, yaitu memindahkan lawan bicara dari kategori orang yang boleh didengar ke kategori orang yang boleh dihabisi. Sekarang tuduhan itu berhenti di kolom komentar. Pada 1965, ia berlanjut sampai ke tepi sungai. Jarak antara keduanya lebih pendek daripada yang kita suka bayangkan. Dan yang memendekkannya bukan senjata. Yang memendekkannya adalah kebiasaan menerima bahwa ada golongan manusia yang tidak perlu didengar lebih dulu. Yang tersisa dari daftar itu, daftar nama yang diketik di kantor kedutaan itu, sekarang tersimpan di arsip publik, dan siapapun bisa membacanya lewat internet. Kertasnya sudah menguning, ketikannya rapi. Ada kolom untuk nama,
Ada kolom untuk jabatan, ada kolom untuk alamat. Yang membuat daftar itu mengerikan bukan kekejaman di dalamnya, sebab tidak ada kekejaman di dalamnya. Yang ada cuma pekerjaan kantor yang dikerjakan dengan rapi oleh seseorang yang mungkin pulang tepat waktu setiap sore. Sebuah nama tidak membunuh siapapun, ia cuma nama. Sampai ada yang membacanya keras-keras di depan rumah pada tengah malam, dan ada yang menunggu di luar. Antara kertas di kantor kedutaan dan truk yang berhenti di depan rumah, ada rantai panjang berisi orang-orang. Perwira yang menandatangani, komandan daerah yang membagikan, pemuda desa yang naik ke bak truk, tetangga yang menunjuk rumah yang benar. Setiap orang di rantai itu bisa berkata bahwa ia cuma satu mata rantai, dan setiap orang di rantai itu akan benar. Disitulah letak persoalannya, dan di situ juga letak alasan kenapa 60 tahun kemudian tidak ada satupun ruang sidang yang pernah terisi. Sejarah yang belum pernah diadili tidak berhenti jadi sejarah, ia jadi kebiasaan. Dan selama kita masih menceritakannya sebagai kisah tentang apa yang dilakukan orang asing kepada kita, kita tidak akan pernah sampai pada bagian yang paling sulit, yaitu apa yang kita lakukan kepada tetangga kita sendiri, dan kenapa kita begitu mudah diyakinkan untuk melakukannya.